Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya boleh melihat tangan-tangan yang bersuka cita pada pagi hari ini. Wow, puji nama Tuhan. Dengan segala hormat mari saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin mengundang kita satu dengan yang lain saling berfellowship. Ucapkan Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Saya boleh mendengar sorak-sorai jemaat GBI BKP Aston pada pagi hari, sorakan yang mau bersuka cita boleh angkat tangan, sorakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Saya bersyukur saudara pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Amin. Karena kita ada pada pagi hari ini semua karena kasih anugerahnya. Untuk itu, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita bersiap masuk dalam ibadah kita yang pertama pada pagi hari ini. Bapak, kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Pagi ini segenap jemaatmu Tuhan, GBI BKP Aston, baik yang ada di Hotel Aston ini Tuhan maupun yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi ini kami datang dengan sukacita, membawa persembahan yang manis di hadapan-Mu Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, saat kami datang duduk bersimpu dalam pelataran-Mu, mendengarkan setiap kata-kata-Mu Tuhan, kami percaya pagi ini kami mengalami transformasi yang baru Tuhan. Mindset kami diubahkan, pribadi kami diubahkan Tuhan. Sehingga saat kami datang pada pagi hari ini Tuhan, dan kami pulang, kami menjadi orang yang baru. Engkau memperbarui kami Tuhan. Terlebih untuk penuaian yang terbesar dan terakhir di RR Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, iman kami teguh di dalam. Hanya di dalam nama-Mu yang kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Berikan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan kita yang dahsyat pada pagi ini. Bersama-sama saya katakan, takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut sebab Engkau bersama kami Tuhan. Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Kebaikan Bapa, ku percaya rancangan-Mu
percaya, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan sambil katakan, Bapakku percaya, rencanamu indah. Bapakku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari kita sama-sama sembah Dia. Kami percaya Tuhan, saat kami menaruh harapan kami di dalam-Mu Tuhan, rancangan-Mu yang indah telah mempersiapkan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam satu nama di bawah hidup kami. Shika arabaya takara arabaya shika. Hanya di dalam Tuhan kami katakan, Bapakku percaya, rencana-Mu indah. Bapakku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kebaikan
kebaikan bagiku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sebab Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Biar segenap umat-Mu di tempat ini Tuhan menyorakan satu nama, nama di atas nama, Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji satu nama. Sebab Engkau Allah yang besar bagi setiap kami Tuhan. Tiada berhenti mulut kami untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Dan biar pagi ini kami mengangkat tinggi tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau yang termulia, Engkau yang terbesar Tuhan, yang layak kami sembah. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan pada saat ini Tuhan. Engkaulah Raja kami Tuhan. Engkaulah kekuatan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah Tuhan bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Berkatilah Tuhan para pemimpin kami Tuhan. Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi dan Ma'ruf sebagai wakilnya Tuhan. Bahkan jajaran yang tertinggi sampai yang jajaran terendah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu memberkati para pemimpin kami ini Tuhan. Berikan
Berikanlah mereka Tuhan hati yang unity Tuhan. Bekerja sama Tuhan antara satu dan yang lain Tuhan. Sehingga bangsa kami ini Tuhan, bangsa yang benar-benar merdeka Tuhan. Pemulihan perekonomian terjadi bagi bangsa kami ini Tuhan. Pemulihan kesehatan terjadi bagi bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat para pemimpin rohani kami Tuhan. Bapak Niko Notor Harjo beserta keempat wakilnya dan keluarga besarnya ya Bapak. Bapak Weweko Mulyono beserta wakilnya dan keluarga besarnya ya Bapak. Terlebih Tuhan Bapak Gembala kami yang ada di tempat ini, Bapak Rudi Serega beserta ketiga wakilnya dan keluarga besarnya ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan yang memberkati para pemimpin rohani kami ini Tuhan. Kemanapun para pemimpin rohani kami ini Tuhan melangkah Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu menjagai mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang selalu Tuhan mengajak mereka Tuhan untuk jadi saksi-Mu Tuhan. Untuk semakin banyak membawa jiwa Tuhan. Untuk memenangkan jiwa Tuhan di bangsa kami ini Tuhan. Sehingga Tuhan semakin banyak jiwa dimenangkan di dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan kami percaya Tuhan. Setiap kami yang hadir pada saat ini Tuhan, mengikuti ibadah di tempat ini bahkan yang melalui Zoom Tuhan. Kami percaya Tuhan pengurapan-Mu terjadi bagi kami Tuhan. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar Tuhan. Biarlah kami Tuhan setiap yang hadir saat ini Tuhan, kami boleh berpegang teguh kepada Engkau ya Bapa. Karena Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Engkaulah kemenangan bagi kami Tuhan. Juga Tuhan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Dan dibawakan hamba-Mu Tuhan, Ibu Evangelis Mawar Tuhan Simorangkir Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami berseru kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang ditaburkan pada saat ini Tuhan adalah firman yang memberkati kami Tuhan. Firman yang mengajar kami Tuhan. Firman yang menegur kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh lebih mendekat kepada Engkau Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh lebih mengerti lagi isi dari firman-Mu ya Bapa. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan tempat yang kami ibadah sekarang Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah kami ini boleh ada sampai saat ini Tuhan. Itu semua berkat kebaikan-Mu ya Bapa. Berkatilah tempat ini Tuhan dari lantai dasar sampai lantai 16 Tuhan. Berkati pemiliknya Tuhan. Bahkan berkati Tuhan setiap karyawannya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Saya bisa melihat tangan-tangan yang menaruh imannya kepada Tuhan pada pagi hari ini. Boleh tos kanan kiri katakan, hatiku percaya kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan makmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam kebenaran dan kota perlindungan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Boleh bersama saya sorakan. Tuhanlah kekuatan dan makmurku. Dia gunung batu
Saya boleh melihat lambaian jemaat GBKP Aston. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saya boleh melihat sukacita jemaat BKP Aston pada pagi hari ini, amin. Amin. Kita mau nyatakan, kita mau deklarasikan buat Tuhan kita yang dahsyat, amin. Bersama saya, katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Semuanya siap? Melompat bagi nama Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Amin. Saya boleh melihat kedua tangannya di atas kepala. Kita mau sorakan bagi Tuhan dengan iman, katakan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati. Amin. Melompat bagi Tuhan, katakan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Berikan sorak-sorai, haleluya. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan, kami aman bersamamu Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bersama Rohmu dengan
katakan Raja keagungan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan Raja keagungan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dia mah di atas segala nama, sorakan haleluya. Sebelum duduk saudara, boleh tos kanan kirinya katakan Tuhan beserta Anda dan saya. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Sebentar kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai 2 jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup di dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat.
Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan. Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan diberkati oleh kesaksian pujian. Saya undang untuk Saudari Melita Sidaputar. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Shalom saudara sekalian. Shalomnya kurang kencang, shalom. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita tundukkan hati kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini bukan sekedar hari Minggu, tapi kami percaya kami rindu Tuhan menyembah, memuliakan nama-Mu. Agar setiap yang kami lakukan hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersatu hati, menyiapkan hati kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Agar apapun yang keluar dari lidah bibir kami, semua hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Kau Bapa yang tahu segala kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau bersujud menyembah-Mu Bapa, merendahkan hati kami. Berterima kasih, bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Sama-sama kita katakan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Berkemuliaan untuk Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan
bersyukur. Tuhan berkati. Oh Tuhan, lebih dari cukup kasih-Mu Tuhan. Oh Tuhan, lebih dari kata janji-Mu pasti terjadi. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, saat kita perlu Tuhan tahu. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta. Amin, amin, amin. Kau bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari sembah Dia, Engkau kami puji. Haleluya. Sama-sama kita sembah Dia. Katakan, Tuhan Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Kau setia. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau tahu isi hati kami. Kau setia, Kau mulia. Kami bersyukur Tuhan. Kita tundukkan hati kita, semakin masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Mungkin hari ini kita datang dengan beban berat, dengan hati yang hancur. Tapi Tuhan bilang Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kita. Tuhan tahu yang paling baik untuk setiap kita. Kami mau percaya, kami mau berserah Tuhan. Kami mau bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sama-sama kita katakan, Kau lebih yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Katakan, penolong yang setia. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Kau setia Tuhan.
tahu kau bersamaku, kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidup kami Tuhan. Bersamaku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus tahu yang lebih baik buat kita. Kau lebih, jemaat saja. Ku berserah Tuhan, serah, ku percaya hanya Yesus setia. Kau lebih tahu, kau lebih tahu, kau lebih ini hati kami Tuhan, serah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang, hanya Yesus, hanya Yesus. Sama-sama dengan iman, penolong yang setia. Beri kemuliaan Tuhan kita, Tuhan Yesus pasti memberkati. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Kesetiaan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Siapakah kami sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan? Siapakah kami sehingga kami dipilih oleh Tuhan? Kami boleh menyembah Tuhan dan percaya akan Engkau di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami masuk di dalam orang-orang yang Kau pilih menjadi anak-Mu. Anak-Mu yang ditolong oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pujian yang indah. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, shalom. Perkenalkan, nama saya Mawar Simorangkir. Dari namanya saudara sudah tahu saya berasal dari mana.
dari Korea Utara. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan pujian yang indah, yang luar biasa, suara yang merdu sekali. Puji Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa ya. Terima kasih Pak Pendeta dan Ibu sudah memperkenankan saya untuk bawakan firman Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus di dalam Efesus 3 ayat 18. Efesus 3 ayat 18. Mari kita sama-sama membacakan. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudara, ayat tulisan ini ditulis oleh Paulus kepada anak-anak Tuhan yang ada di Efesus. Efesus itu kota yang besar, tetapi kota itu penuh dengan maksiat karena mereka menyembah satu dewi yang untuk kemaksiatan, saudara terkasih. Tetapi dan itu sangat mempengaruhi orang-orang percaya. Artinya orang percaya itu adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Karena Paulus memiliki standar sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus memiliki standar. Nah, tetapi standar itu tidak terlihat oleh Paulus. Sehingga Paulus harus menekankan kepada orang-orang anak-anak Tuhan di sana, khususnya orang-orang yang non-Yahudi atau orang-orang Yunani, bahwa sebetulnya kasih Allah itu begitu besar kepada anak-anaknya, yaitu melalui Yesus Kristus. Nah, saudara terkasih, bicara kasih Bapa yang luar biasa itu, wow, ada satu lagu ya, lagunya gini deh. How can I say thanks for all the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love to me. Bahasa Indonesia aja. Oh, dengan apa harus ku berikan padamu tanda terima kasih buat kasih-Mu kepada diriku. Nyanyian ribuan malaikat tak dapat melukiskannya, segalanya yang ku miliki ku dapat darimu. Amin. Jadi lagu ini saya sangat suka karena dikatakan ribuan malaikat aja nggak dapat ngelukisin, saudara. Nyanyian ribuan malaikat, suara tadi itu di bawah malaikat ya. Jadi luar biasa. Jadi suara malaikat itu kayak opo, saudara. Tapi nyanyian ribuan malaikat itu tidak dapat melukiskan. Ini seorang pengarang lagu ini pasti merasakan betapa besarnya kasih Tuhan. Ini lanjutannya lagunya gini. To God be the glory. Nanti saja ya. Ini lagunya Andrew Crouch ya. Ya karena saya penyanyi zaman baheula, jadi lagunya juga lagu baheula. Jadi ini nona-nona dan nyong-nyong ini nyong tuh maksudnya anak-anak muda, tidak tahu lagu mungkin belum tahu. Saudara terkasih, saya ingat ketika saya pacaran sama suami saya namanya Pak Pendeta Edi Silalahi. Kami menggembalakan satu jemaat juga Bu di Bekasi juga. Di gereja namanya Gereja Jemaat Kristus Indonesia di Prima Harapan Regensi. Nah, waktu saya pacaran sama
Suami saya dulu pacar saya ya, itu kalau udah ngapel saya saudara, dia kan pulang, saya kos di Salemba. Waktu itu saya kuliah di Aba Cikini. Jadi pacar saya dulu itu ya suami saya ya. Kalau dadah itu saudara, terus saja dia nggak mau matanya hilang, lari dari pandangan saya. Dah gitu. Saya kan cukup begini aja kan, mau masuk ke pintu. Suami saya juga geser terus ke jalan, geser. Ini gini terus, buset deh ngapain ya? Saking cintanya saudara, saking cinta sampai nggak kelihatan. Oh begitu besar cinta suamiku. Dan bukan hanya itu saudara, dia datang ke rumah orang tua saya. Saya lahir di Bandung, di kota Cimahi. Jadi mama bapak saya tuh ya di Cimahi saudara ya. Dia ngintip-ngintip, oh ini kan rumahnya si Mawar ini, dipikirnya ngintip. Ternyata selidiki saudara, dan tidak berhenti di situ. Oh dia bawa orang tuanya dan keluarganya untuk melamar saya, propose. Dan bukan hanya itu saudara, dia mau mengikat janji dengan saya di depan altar. Jadi yang namanya orang cinta mati itu sampai kepada pelataran. Sampai mengadakan perjanjian, dan luar biasa dalam kekristenan perjanjian pernikahannya itu adalah covenant. Artinya tidak bisa dipisahkan kecuali kematian. Dan dia berjanji dengan siapa? Dengan saya di hadapan Tuhan. Saking cintanya saudara. Pertanyaan saudara, apakah kasih Bapa kita melebihi kasih manusia? Iya. Sehingga dia membuat satu perjanjian dengan Musa bahwa umat Israel, dan kita ini ada umat Israel yang dicangkokkan ya, saudara mesti tahu. Jadi umat Israel, orang Israel itu umat pilihan. Saya dan saudara juga adalah umat pilihan. Amin. Bapa mengadakan satu perjanjian yang luar biasa, dan perjanjiannya adalah perjanjian kekal dengan Musa. Melalui Musa. Dan bukan hanya ketika Yosua diingatkan kembali perjanjian itu. Perjanjian adalah bahwa dia adalah Tuhan. Dan umatnya adalah anak-anaknya, umat pilihan. Kenapa saudara? Saking cintanya. Dan yang paling luar biasa cintanya dinyatakan lewat siapa saudara? Lewat Yesus Kristus. Ada satu lagu. Saya ini kurang pintar loh yang gini-gini gitu ya. Nah kalau saya ngikutin nada itu. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Saudara terkasih, Yesus datang karena cintanya Bapa bagi saya dan saudara. Amin. Itu sebabnya bersyukur kalau kita menjadi anak Tuhan. Siapa di sini anak-anak Tuhan? Coba angkat tangannya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, saudara, mari kita belajar dua hal. Seperti apa bentuk kasih Bapa melalui Yesus Kristus. Karena judul khotbah pada pagi hari ini memahami kasih Bapa di dalam diri Yesus. Yang pertama sudah terkasih, kasih Yesus adalah kasih yang memberi pengampunan. Amin. Kalau kita lihat seorang Paulus, kita tahu semua Paulus. Zaman dulu Paulus saudara, dia seorang yang antikris. Dia tidak suka anak-anak Tuhan. Kalau zaman sekarang mungkin dia adalah laskar pembela Yahudi. Kalau sekarang kan laskar pembela itu.
Tapi zaman dulu Laskar Pembela Yahudi. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak suka anak-anak Tuhan. Nah, saudara terkasih, Paulus adalah seorang yang berperan ketika anak Tuhan yang namanya Stefanus itu dirajam, dibunuh. Dan Paulus adalah otak pembunuhan itu, saudara. Saudara bayangkan seorang Paulus yang begitu anti kepada anak-anak Tuhan, anti kepada Kristus. Tetapi suatu hari ketika perjalanan menuju Damsik atau Damaskus, saudara terkasih, Yesus menjumpai si Paulus ini, saudara. Dan katakan, Paulus, kenapa engkau menganiaya umatku? Saudara, bukan hanya di situ, ternyata panggilan itu adalah panggilan kasih. Bukan panggilan hukuman kepada Paulus, tetapi panggilan kasih. Padahal Paulus adalah orang yang gak pantas banget jadi anak Tuhan. Tetapi kasih yang ada di kayu salib itu adalah kasih yang mengampuni saya dan saudara. Amin. Itu sebabnya pada saat ini mungkin saudara pikir, oh Bu Mawar, gak mungkin deh Tuhan sayang sama saya. Dosa saya terlalu besar. Terlalu banyak kesalahan saya. Otak saya ini otak kacau semua. Enggak mungkin Tuhan mengasihi saya. Jangan salah, saudara. Paulus lebih parah. Seorang yang arogan, memang dia seorang pandai. Seorang pembunuh. Dan dia punya naluri yang membenci anak-anak Tuhan. Tetapi saudara, kasih Yesus lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Paulus. Amin. Ada satu pujian yang berkata, kasih yang terindah. Mari kita nyanyikan sama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Hati yang mulia hanya kita temukan di dalam Yesus. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Satu hal yang ingin saya katakan adalah kekristenan adalah bicara perjumpaan, saudara. Kekristenan adalah berbicara perjumpaan antara kita dengan Yesus. Saya lahir dari keluarga Kristen, orang Batak kebanyakan orang Kristen ya. Tapi saya menerima dia sebagai juru selamat saya itu kelas 2 SMP. Padahal dari kecil saya dibawa ke sekolah minggu. Tapi saya enggak benar-benar mengenal siapa itu Yesus. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang yang berdiri di mimbar. Ada banyak orang yang datang ke gereja. Berpuluh-puluh tahun datang ke gereja tapi tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Paulus seorang yang bertemu dengan Yesus. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus, matanya buta, saudara. Dibutakan oleh Tuhan.
Tetapi berapa lama kemudian dibukakan lagi oleh Tuhan. Bicara apa itu saudara terkasih? Bahwa ketika kita berjumpa dengan Yesus, maka mata rohani kita lah yang dibukakan saudara. Amin. Mata jasmani Paulus boleh buta, tapi saya percaya bahwa mata rohaninya bisa melihat Yesus. Itu sebabnya pagi hari ini yang paling penting bagi kita, yang katanya orang-orang Kristen, adalah kita harus berjumpa secara pribadi. Amin. Apa ciri-ciri orang berjumpa dengan Yesus? Ciri-ciri orang yang berjumpa dengan Yesus, dia adalah seorang yang berubah. Berubah perilakunya, amin. Bukan berubah cara menyembahnya. Saudara dulu boleh nggak tepuk tangan? Oh Bu, sekarang saya anak Tuhan. Apa cirinya? Saya so tepuk tangan Bu. Tidak jaminan saudara masuk gereja yang tepuk tangan kalau tidak berjumpa dengan Yesus. Lalu apa yang bisa membedakan yang berjumpa dan tidak berjumpa? Adalah perubahan pikiran. Amin. Perubahan perilaku. Desire, kerinduan hidup. Ketika saya terima Yesus saudara, saya benar-benar berubah. Perubahannya dilihat oleh mama saya. Karena ketika SMP kalau pulang sekolah selesai mandi langsung saya bawa baca Alkitab. Langsung saya beli buku-buku rohani padahal masih muda waktu itu. Lalu orang tua saya lihat, oh dia deketin saya saudara. Oh dia bilang begini, hei Mawar, rajin kau baca Alkitab Inang ya, kata gitu. Iya mak, saya bilang gitu. Terus dia bilang, hati-hati ya Inang, hati-hati katanya. Emang kenapa gitu? Anon bibelon katanya. Gelo, gila. Saya waktu itu masih muda dan sampai, waduh saya pusing. Kenapa mama saya bilang nanti jadi orang gila? Karena mama saya gak mengerti saudara. Seorang anak Tuhan itu pasti pengen ke gereja, amin. Seorang anak Tuhan itu ke gereja mah kecil. Pasti baca Alkitab. Kepo. Kepo apa? Kepo Yesus. Hari-hari saya saudara setelah terima Yesus memang saya radikal saudara. Saya banyak menangis dengan Tuhan. Kalau sampai bertahan saya melayani Tuhan. Kelas 1 SMA Tuhan pertemukan saya dengan satu tim misi. Namanya Asia Pacific International Indonesia. Saya bertemu dengan anak Tuhan yang luar biasa. Dari situ saya udah menginjil saudara. Lewat suara yang diberikan. Ini juga pasti pakai Tuhan luar biasa ya. Kalau sampai bertahan sampai sekarang itu karena kasih karunia. Hati yang diubahkan. Hati yang selalu rindu melayani Tuhan. Selalu ingin dekat dengan Tuhan. Bukan masalah, nggak ada masalah datang silih berganti, waduh badai, topan, gelombang saudara. Tapi kecintaan akan Tuhan tidak pernah berubah. Saudara, kalau sampai sekarang saudara berdoa aja malas. Sampai sekarang saudara baca Bibel aja langsung ngantuk sih. Gitu. Obat tidur itu, Bible itu Alkitab. Pertanyaan saudara. Kamu orang Kristen, jangan terlalu kepedean ya. Oh saya sudah selamat, siapa bilang kamu udah selamat? Nyentuh Alkitab enggak. Doa bicara dengan Yesus aja enggak. Karena ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita mengadakan perjanjian dengan Dia. Dan yang luar biasa Dia memberikan seorang penolong yang namanya adalah the Holy Spirit, Roh Kudus. Dan Roh itulah yang membawa aku mengenal Tuhan. Roh itulah yang bergetar di dalam jiwaku. Kalau saudara nggak punya perasaan itu saudara, habis dari sini pulang ke rumah, kunci kamar. Nangislah kau di hadapan Tuhan. Kita nggak tahu umur kita berapa ya. Hari-hari ini juga saya banyak menemukan teman saya pulang, diambil. Puji Tuhan teman-teman pelayanan. Tapi kalau saudara belum pernah berjumpa dengan Tuhan, tiba-tiba diambil, waduh serem saudara.
Nanti warga apa kamu? Warga surga atau warga neraka? Tapi Yesus itu adalah Yesus yang mengampuni. Kalau kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku belum mengenal Engkau. Enggak ada perubahan dalam hidupku, hari-hariku berdosa, pikiranku jahat. Aku tidak layak. Saudara, firman Tuhan berkata, apabila engkau mengaku, merendahkan diri dan mengaku dosamu, maka Dia adalah setia dan adil. Dosamu yang merah seperti kermisi akan diputihkan seperti salju. Amin. Saudara, hal yang pertama adalah bahwa kasih Tuhan, kasih Bapa adalah kasih yang mengampuni saya dan saudara. Hal yang kedua, saudara terkasih, bahwa kasih Bapa adalah kasih yang merubah hidup kita. Amin. Saya katakan tadi, kalau orang gak berubah kepada standar Allah, masih begitu aja. Dulu nipu, sekarang nipu. Dulu selingkuh, sekarang masih selingkuh. Dulu mencuri, sekarang mencuri juga. Pertanyaan, kalau anak Tuhan itu pasti gak mau mencuri. Anak Tuhan itu pasti gak mau menipu. Anak Tuhan itu pasti tidak dengki. Amin. Karena roh Tuhan itu mengubah. Seperti memutar keran. Dan perubahan itu Ibrani 10 ayat 14 mengatakan, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Selama-lamanya kita diubah oleh Tuhan sampai maut mengambil kita. Selama nafas, selama hayat di kandung badan saudara, kita harus berubah. Amen. Paulus menekankan saudara bahwa standarnya adalah standar Yesus. Ada satu lagunya gini, lagu lama ini. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sama-sama. Seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Filipi 2 mengatakan apa saudara? Ini Paulus katakan, berubahlah dalam pikiranmu. Katakan bahwa Dia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan. Dia itu siapa? Yesus. Saudara baca Filipi 2, itu adalah ayat yang luar biasa menggambarkan siapa itu Yesus. Adalah gambaran seorang yang mulia, yang bertahta di atas sana tetapi mau turun ke bawah gitu loh. Dan Dia tidak menganggap kesetaraan, yaitu setara dengan Allah sendiri, yaitu Yesus. Amin. Sebagai milik yang dipertahankan. Kalau Yesus mau di surga terus bisa? Bisa banget. Tetapi Dia harus turun ke dunia. Bahkan katanya mengambil rupa seorang apa? Seorang apa rupanya? Hamba. Rupanya seorang hamba. Dan menjadi manusia. Saudara harus tahu bahwa gambaran Yesus itu berbeda dengan gambaran zaman sekarang. Saya dengar seorang Yahudi, saudara harus tahu bahwa orang Yahudi sampai sekarang itu gak percaya Yesus. Ya.
Ada Yahudi yang mesianik, ada Yahudi yang percaya, tapi ada banyak yang tidak percaya. Mereka katakan Mesias itu ada seorang yang luar biasa, seorang yang besar. Dia pasti punya rakyat, dia pasti punya pengikut, katanya gitu saudara. Dia penuh dengan mahkota, gitu tuh orang Yahudi bilang. Tapi gambaran Yesus yang sebenarnya, Mesias yang kita tahu dalam Alkitab, tidak seperti itu. Gambarannya itu bahkan ke bawah saudara. Dia seorang yang mulia. Kalau bisa dikasih pangkat ya. Kalau jenderal itu pangkat berapa tuh. Tapi Yesus itu kalau dikasih pangkat atribut gitu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu atribut Yesus penuh saudara. Tetapi Yesus yang rendah hati itu gambaran. Dia tidak menganggap kesetaraan itu harus dipertahankan. Bahkan lahirnya saudara di kandang domba. Saudara bisa berpikir, kenapa sih mesti kandang? Artinya apa saudara? Gambaran Yesus, nilai-nilai yang Yesus berikan dari awal berbeda dengan dunia. Dunia ini penuh dengan glamour. Yang kita kejar semua glamour. Cita-citanya jadi apa? Wah, orang kaya dong. Punya mobil dong. Standar hidupnya harus naik. Lalu diambillah firman. Kita adalah kepala bukan ekor. Kita naik dan tidak turun. Lagi mana kalau lagi di PHK? Apakah sudah bukan anak Tuhan kalau di PHK? Artinya itu bukan standar. Engkau mau pakai beca, pakai sepeda, pakai motor, pakai mobil, itu bukan standar kekristenan. Itu standar duniawi. Standar kekristenan itu terbalik karena Yesus datang bukan dengan segala kegemerlapan. Yesus datang dengan segala kerendahan hati. Amin. Lahir di kandang hina. Bahkan rupanya seorang hamba. Saya datang ke sini itu ya harus ngeblow saudara ya. Alis yang bener dong, jangan bengkok-bengkok. Pakai lipstik dong. Kenapa? Karena saya masih hidup di dunia yang orang melihat. Gitu. Tapi sebagai anak Tuhan yang pantas-pantas aja, jangan berlebihan, amin. Karena standar Tuhan, anak Tuhan tidak seperti itu. Kemarin saya diundang untuk dikasih judul, standar wanita Kristen seperti apa? Anak-anak muda pasti pusing. Standar anak muda Kristen seperti apa? Seperti Atta Aurel. Seperti siapa tuh? Suami istri yang kaya banget itu. Banyak banget. Raffi Ahmad. Dan istrinya duitnya banyak banget. Anak muda gambarannya saudara. Udah semua dicuci otaknya. Karena kepengen seperti Atta Aurel. Pengen seperti Gen Halilintar. Weh. Mar TikTok lah kita terus. Tidak salah mak TikTok ya. Tapi gambaran kita itu bukan gambaran duniawi. Karena Yesus bekerja di orang-orang yang di atas. Tapi Yesus bekerja di orang-orang yang di bawah. Ketika kita ada di bawah, apakah Yesus tidak bekerja? Bekerja. Saya boleh katakan kepada saudara, bahkan ketika kita di bawah, mungkin di dalam lembah-lembah kekelaman itu bagi saya ada the golden time. Waktu yang emas. Saya pernah mengalami saya dijatuhin, saya jatuh. Dalam pelayanan saya orang habisin kami. Nama baik kami juga dihabisin dalam satu organisasi.
Saya menjadi bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa. Beberapa tahun yang lalu Tuhan percayakan bagi saya memegang satu lembaga misi. Di mana lembaga misi ini lembaga misi yang gengsi, ada juga gengsi-gengsi ya di Kristen. Karena rekanan kami ini Amerika, Australia, China, tiap tahun kami harus ke Amerika presentasi misi. Karena kami mengumpulkan anak-anak muda, kami sekolahkan satu sekolah teologi di Bandung. Lalu kami kirim cross culture, jadi orang Papua kirim ke Aceh, orang Aceh kirim ke Kalimantan, orang Nias dikirim ke Ambon, ya seperti itu. Tapi kami mengalami hal yang luar biasa di mana ada orang-orang yang ingin posisi itu. Dan memang kami dihabisi, habis. Lalu apakah pada waktu itu rancangan Tuhan masih ada pada saya? Sangat ada. Karena waktu itu Tuhan izinkan lembah-lembah itu ada pada saya. Dan apa yang saya lakukan waktu itu? Apa saya menghujat Tuhan? Lalu saya mundur dari kekristenan? Tidak. Karena justru dalam lembah kekelaman itu saya semakin berakar bersama Tuhan. Saya semakin pegang kuat Tuhan, saya ingin tahu apa maksud Tuhan. Saya semakin mendengar suara Tuhan. Karena orang bisa dengar Tuhan itu. Waktu mamanya mati. Bapaknya mati. Orang sekeliling mati. Artinya apa? Sedang susah hatinya Tuhan. Orang Batak bilang doa mi Tuhan. Saya lihat di sini nggak ada orang Batak. Orang Belanda semua. Orang Batak ya sama kita. Marsui-sui. Saat kita ada di bawah Tuhan sehingga kita pengen tahu Tuhan apa sebetulnya yang harus aku lakukan. Artinya apa saudara? Yang namanya status, namanya kekayaan, namanya segala itu bukan standar Allah. Ingat itu. Orang sekali Kristen sekarang bahaya banget. Selalu mintanya tuh pertolongan terus. Itu emangnya lu gak ditolong? Dikasih napas aja itu pertolongan. Tetapi yang harus dibangun dalam kekristenan adalah karakter Kristus. Kristus seorang yang rendah hati. Dari satu itu aja kita udah lihat betapa jauh dunia dengan Tuhan. Amin. Betapa jauh kekristenan dengan duniawi. Makanya jadi orang Kristen sebetulnya gak enak banget. Kalau secara manusia. Secara logika kekristenan gak bersahabat. Di Jerman orang-orang anak muda, bahkan orang Indonesia, anak muda Indonesia di Belanda, atau di Eropa, atau di Amerika. Mereka gak mau jadi anak Tuhan, orang Kristen. Apalagi kalau ibu-ibunya dan bapaknya dari kecil itu tidak menanamkan nilai-nilai, tidak dibawa ke sekolah minggu, dicekokin firman Tuhan. Oh so berubah sudah. Di Eropa orang itu kalau pacaran udah 19 tahun ya, sekitar segitulah ya sudah pisah dengan orang tua. Beberapa kali kami di sana ada orang tua yang ngedoain di gereja bahwa anaknya udah remaja itu didoakan supaya karena mau berpisah dengan orang tua, pisah tinggalnya maksudnya. Mereka kos atau apa gitu. Kalau tidak mampu orang tuanya pemerintah yang bayar, bayangin. Karena itu sudah menjadi rule, aturan. Lalu kalau pisah tuh apa yang terjadi? Ya boleh bawa pacar, tinggal sama pacar, terjadilah 7-Eleven. Suatu hari ada teman saya di Belanda dikatakan, aduh Bu Mawar, saya sedih loh katanya. Anak saya 7-Eleven. Dan anaknya memang udah Belanda banget, walaupun wajahnya Indonesia. Tapi dalam hati saya, the problem adalah ketika kecil gak ditanamkan nilai-nilai kekristenan. Sehingga apa yang nilai-nilai yang ada di negara itu dipakai, itu standar benar bagi mereka. Berhubungan suami istri sebelum pacaran, it's okay. Saudara, makanya kekristenan itu kita harus benar-benar pegang kuat. Itu di luar negeri ya, artinya apa? Bahwa Kristen itu memang gak gampang.
gampang. Disakitin harus ngampunin. Ya astaga. Ngerumpi nggak boleh. Kan sukacita ngerumpi kan ibu-ibu. Seneng dong rumpi. Oh iya masa sih, oh dia. Ya ampun. Udah punya pacar lagi ya astaga. Paling. Waduh. Kristenan nggak boleh, jadi kita mesti apa dong? Diam terus bu, nggak rame deh. Memang nggak enak jadi orang Kristen. Itu sebabnya kalau kita tidak berjumpa dengan Yesus, kita tidak akan pernah suka dengan kekristenan. Kita masih ke gereja, tapi sesungguhnya kita tidak bersama dengan Dia. Karena sudah beda dan tidak punya penolong dalam dirinya. Tapi seorang yang berjumpa dengan Yesus, saudara, dia punya penolong, yaitu Holy Spirit, Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membuat dari tadinya selingkuh, sekarang gua enggak deh. Tadinya mencuri gua nggak bisa deh. Ngelihat orang uang, tadinya kalau ngelihat ada di situ di dompet orang kayaknya pengen diambil karena gua perlu ini. Tapi setelah jadi anak Tuhan, Roh Kudus, no, itu bukan hak saya. Dulu senang lirik-lirik cewek orang, udah punya istri masih ngelirik yang cantik, buset. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Suatu hari ada seorang ibu bilang begini, kok bertubi-tubi kali masalah dalam hidupku? Satu selesai datang lagi. Bahkan yang satu belum selesai udah datang lagi. Saudara, ibu ini saya baca di WA-nya, hampir-hampir putus asa. Why? Kenapa? Nah saudara, ada banyak anak Tuhan datang ke gereja. Itu karena pengen lepas dari masalah. Itu konsep yang salah. Dan kita juga doain juga tengking. Saudara jangan sekali-kali tengking itu masalah. Karena justru Tuhan tuh bekerja lewat masalah. Saudara gak mungkin bisa juga menengking saudara. Selama hayat masih dikandung badan, selama kita hidup, kita selalu bertemu dengan itu masalah. Tetapi seorang yang diubahkan, seorang anak Tuhan, dia punya kekuatan. Dia punya konsepnya berbeda. Yang tadinya ada masalah, aduh, apalagi marah, wow. Tidak. Udah tidak seperti itu lagi. Ketika ada masalah, firman Tuhan katakan, masuklah ke kamarmu. Kuncilah kamar.
Berbicara dengan Tuhan, amin. Berbicara dengan Tuhan. Dan Tuhan kasih kelegaan, itu yang pertama. Dan selanjutnya Tuhan akan kasih jalan keluar. Tetapi harus tahu juga bahwa Allah juga mengoreksi di dalam masalah itu, amin. Ketika kita misalnya ada konflik dengan teman kita, wah kita seolah-olah salahin teman kita terus. Padahal Allah sedang mengoreksi kita. Satu hari saya konflik dengan seseorang, saudara. Waduh, itu luar biasa. Saya habis, saya diberondong. Pertanyaannya siapa yang saya salahkan? Saya nggak mau salahkan orang. Saya yang salah. Artinya apa? Tuhan mau koreksi saya. Apa yang Tuhan inginkan? Saya belajar harus mengampuni. Waduh, saudara. Dan Tuhan mampukan untuk mengampuni. Lalu saya belajar untuk memahami dia. Apakah kelakuannya udah berubah? Enggak, masih nyebelin, masih apa, masih gini, masih sombong. Kalau ada orang sombong, ini mbahnya sombong. Lalu saya harus apa? Saya harus memaklumi dia. Itu proses Tuhan. Apakah itu masalah? Awalnya itu menjadi masalah. Tetapi setelah kita masuk kamar, kita berbicara dengan Tuhan, itu sudah bukan menjadi masalah. Tapi ini ada satu tuntunan, amin. Kita gak akan pernah lepas dengan orang-orang yang iri sama kita, yang menyebalkan dan sebagainya. Kita gak ada urusan kita dengan mereka. Tetapi urusannya adalah kita sendiri. How to face the case. Bagaimana menghadapi itu persoalan, amin. Kalau kita masuk di kamar dan berdoa, Tuhan pasti ada. Dia ada. Saya ingat tahun 96, saya dengan suami penginjilan ke Pangururan. Sini ada orang Pangururan, Samosir, beneran orang Amsterdam semua ini. Belanda semua. Lalu suami saya menabrak orang. 2 anak. Sebetulnya bukan suami saya yang tabrak, anak itu dari bukit tiba-tiba jatuh di mobil kami. Kaca mobil kami pecah. Tapi waktu itu kami ada di Tapanuli Selatan. Di Tapanuli Selatan, saudara. Dan saya lihat ada orang keluar dari rumah-rumah sembahyang pakai baju-baju sorban dan sebagainya. Dan tahun 90 sekian itu adalah orang keroyokan, kalau ada sesuatu dikeroyok. Kami langsung lari. Lari bukan melarikan diri, tapi lari dari kerumunan, saudara. Waktu itu saya stres. Karena belum pernah seumur-umur tabrakan, udah jangan lagi dah nabrak orang begitu. Kalau satu aja anak itu mati, suami saya masuk penjara, saudara. Tapi puji Tuhan mereka semua masih hidup. Tapi kami di satu daerah namanya Kota Nopan di Tapanuli Selatan, kami sewa kamar, saudara. Saya masuk kamar sementara anak saya udah pernah penuh dengan kaca-kaca, polisi sudah periksa-periksa, saya masuk kamar, kami sewa kamar. Saya berlutut, saudara. Saya nangis, saudara. Karena takut. Tapi saya datang kepada alamat yang benar. Karena ketika saya menangis di kaki Tuhan, saudara tahu ketika saya berdiri, saya kan berlutut. Waktu saya berdiri, itu langsung beban saya kayak diangkat gitu loh, saudara. Beban saya kayak diangkat. Tenang, adem loh, kok gini? Kayak sulap gitu. Saya cerita sekarang, tapi pada waktu itu posisinya berbeda banget dengan sekarang. Bagi saya itu mujizat bagi saya. Bisa hati adem gitu ya, tenang gitu. Padahal saya belum tahu prosesnya seperti apa, anaknya bagaimana, tapi tenang itu udah diberikan. Makanya Yesus kita itu benar, dia adalah damai sejahtera kita, shalom kita. Amin. Nah akhirnya saudara semua beres, Tuhan tolong semua. Tapi penginjilan tidak berhenti. Di perjalanan saya menulis surat cinta kepada Tuhan. Dan surat itu menjadi satu lagu, saudara. Dan lagu itu saya pikir itu lagu sederhana. Tapi pulang dari penginjilan memang saya harus rekaman, saudara. Harus rekaman. Dan saya sodorin sama produser saya, Pak siapa lupa, Maranatha waktu itu. Produser saya terima, oke War, oke masuk di lagu. Padahal lagunya cuma 3 jurus doang, sederhana. Tapi ternyata lagu itu menjadi berkat. Dan lagu itu adalah surat cinta saya kepada Tuhan. Lagu ini berkata, kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus.
Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Amin. Tak seorang pun dapat menolong, hanya Yesus jawaban hidupku. Musik saja mengulang pujian ini, semua kita berdoa. Sudah terkasih, penting bagi Tuhan adalah respon kita. Tuhan tidak hanya berfirman, tapi Dia ingin respon dari kita. Sejauh mana kita mencintai Tuhan, sejauh mana kita mau hidup bersama Tuhan. Saat ini adakah engkau merasa bertahun-tahun jadi orang Kristen, tetapi engkau masih hidup dalam kehidupan lama? Tuhan mengenal hati kita. Tuhan mengenal kehidupan kita. Dan Tuhan mau menolong kita. Semua menutup mata. Adakah saudara mau datang kepada Tuhan dan minta ampun, akulah orangnya Tuhan. Ampuni aku. Tidak ada yang melirik ke kiri ke kanan antara kita dengan Tuhan. Angkat tanganmu pada Tuhan. Adakan satu pengakuan. Dan biarlah engkau menyerahkan hidupmu bagi Tuhan. Dan engkau sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi pada Tuhan. Tuhan, engkau melihat setiap anak-anakmu. Engkau menyelidiki setiap hati anak-anakmu. Biarlah kasih karuniamu, jamahanmu terjadi atas anak-anakmu. Dalam nama Yesus. Biarlah jamahan Tuhan terjadi atasmu. Dan engkau membuka hatimu bagi Dia. Dan sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Untuk kasih yang besar melalui Yesus Kristus. Kasih yang mengampuni. Dan kasih yang mengubah hidup kami menjadi seperti Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan warta sepekan GBI BKPS Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan. Jangan turun dulu saudara. Dengan hormat saya minta jempolnya. Kita arahkan kepada hambanya Ibu Mawar. Sama-sama kita bilang terima kasih Ibu Mawar. Tuhan berkati. Demikian juga buat saudari Melita Sidabutar. Terima kasih buat kesaksian pujiannya yang menguatkan dan memberkati, khususnya buat jemaat di tempat ini. Tuhan berkati Bapak dan Ibu. Terima kasih boleh hadir di tempat ini. Baik saudara, kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu sepekan. Yang pertama, hari Selasa kita tetap ada 2 terobosan bersama dengan KUL WBI jam 11 lewat via Zoom. Hari Rabu ada menara doa via Zoom jam 19. Kemudian hari Kamis kita masuk dalam KUL saudara. Ada KUL Eklesia di rumah Ibu Tior Siombing. Ingat jamnya jam 5 sore saudara. Ya. Kemudian hari Jumat dan
hari Jumat ada Kul Daud dan Kul Yobel Glory digabung di rumah Bapak Ruth Gultom. Nanti transportasi Gembala Kul akan sediakan jam 7 malam. Kemudian hari Sabtu seperti biasa kita ada doa fajar jam 5 pagi lewat via Zoom, saudara. Kemudian perlu diingatkan bahwasanya hari Minggu depan tanggal 31 Juli 2022 ibadah kembali di Ruko Kenari THB. Satu kali ibadah, saudara, yaitu jam 4 sampai jam setengah 6 sore. Disertai dengan sekolah minggu. Yang anak-anak sudah bisa ikut sekolah minggu ya. Ini yang kedua kalinya anak-anak sekolah minggu. Kemudian perlu diingatkan seperti firman-Nya tadi, hamba Tuhan, anak-anak muda saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Ada ibadah youth nanti sore saudara jam 4 di Ruko Kenari. Nanti akan diatur dengan Gembala Kulnya Saudari Richard. Mohon diingat sini banyak anak-anak muda nih ya. Anak-anak muda di Eropa beda dengan anak muda di sini saudara. Amin. Khususnya di tempat kita saudara. Mereka anak-anak muda yang cinta mati-matian akan Tuhan saudara. Tidak kompromi akan dosa. Saya tunggu jam 4 sore. Oke saudara, demikian pengumuman kita bangkit berdiri, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan anak-anak-Mu. Kami sudah dikenyangkan lewat firman-Mu dan kami akan memberikan yang terbaik lewat persembahan ini Bapak. Sebelum kami memberikannya Tuhan, ampuni, kuduskan, tahirkan setiap dosa dan pelanggaran kami. Agar Tuhan, ketika kami memberikan persembahan, kami dalam kudus dan suci Bapak. Sehingga persembahan ini berkenan di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih buat usaha pekerjaan yang Kau berikan buat kami. Sehingga kami boleh memberikan yang terbaik lewat persembahan pada pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, lewat persembahan ini gereja-Mu diberkati. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan gereja-Mu menjadi berkat buat banyak orang. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap memberi dan menabur. Haleluya. Amin. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya Tuhan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiran kepada Dia. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaan, suami istri, anak-anakmu. Diperluas segala usahamu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, tangan Tuhan yang perkasa yang menyertai segenap hidupmu daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita nanawan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu.